Oke, bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Di tengah pandemi ini kalian ini ya tetap jaga kesehatan, terus tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, untuk absensi hari ini, saya ini ya akan share untuk absensi hari ini saya akan share ke ini kolom chat ya. Jadi yang sudah gabung di akun Zoom untuk pembelajaran ini sudah banyak. Oke ya, saya mulai. Saya share screen dulu ya. Oke. Kembali. Oke, hari ini kita akan mempelajari KD 3.17 yaitu menerapkan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. Nah, tujuan pembelajaran hari ini siswa dapat menjelaskan penyimpanan dokumen administrasi sarana prasarana kantor dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menguraikan tujuan penyimpanan dokumen administrasi sarana prasarana kantor dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana kantor dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menerapkan cara penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana kantor dengan benar. Yang kelima, siswa dapat merancang penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana kantor dengan benar. Yang keenam, siswa dapat melakukan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana kantor dengan benar. Selanjutnya, nah ini ada hal yang perlu kalian ketahui. Nah, dokumen itu mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan hidup di organisasi karena dokumen itu memiliki banyak manfaat sebagai sumber informasi dalam setiap aktivitas atau kegiatan di perusahaan atau perkantoran. Nah, setiap dokumen yang disimpan pasti menggunakan sistem penyimpanan arsip agar memudahkan arsiparis atau pegawai administrasi untuk mencari atau menemukan kembali arsip yang dibutuhkan. Nah, di setiap perusahaan atau organisasi untuk sistem penyimpanan arsip yang digunakan itu berbeda-beda tergantung dengan jenis perusahaan atau kebutuhannya. Oke, selanjutnya, nah ini apa sih sistem penyimpanan arsip itu? Nah, sistem penyimpanan arsip adalah sistem pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Selanjutnya, nah ini, sebelum dilakukan penataan arsip, seorang arsiparis atau pegawai admin harus melakukan persiapan. Nah, persiapannya apa dulu? Yang pertama ini ya, memisahkan, yaitu kegiatan sortir atau memisahkan untuk mengelompokkan arsip sesuai dengan masalahnya. Yang kedua, yaitu meneliti disposisi, apakah surat itu sudah ada disposisi dari pimpinan atau belum. Nah, biasanya yang mendisposisi atau yang memberikan disposisi itu adalah pimpinan atau direktur. Yang ketiga, yaitu memadukan. Memadukan ini artinya mengelompokkan arsip berdasarkan masalahnya. Yang keempat, mengklasifikasi, yaitu menentukan klasifikasi arsip.
Yang kelima, mengindeks, yaitu menentukan inti dari surat dan menentukan indeksnya. Yang keenam, yaitu mempersiapkan kartu tunjuk silang, yaitu gunanya untuk memudahkan pencarian arsip. Yang ketujuh, menyusun arsip sesuai dengan kode dengan sistem yang digunakan. Yang terakhir, barulah si pegawai administrasi itu menyimpan arsip. Nah, apa sih tujuan dari penataan arsip itu? Yang pertama, ini agar dokumen atau arsip dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Yang kedua, menunjang terlaksananya penyusunan arsip yang berdaya guna dan berhasil guna. Jadi, untuk arsip yang sudah habis masa pakainya disendirikan atau dibuang, karena yang masih disimpan haruslah arsip yang aktif yang masih ada gunanya. Selanjutnya, nah ini ke faktor yang perlu diperhatikan untuk menyimpan arsip. Yang pertama, ini faktor kesederhanaan atau mudah dimengerti. Jadi, perusahaan itu harus memilih mana sistem arsip atau sistem penyimpanan arsip yang cocok digunakan untuk perusahaannya atau mudah dimengerti atau digunakan oleh perusahaannya. Jadi tidak sembarang sistem itu dipakai semua. Jadi dipilih salah satu yang cocok. Yang kedua harus tepat. Yang ketiga harus ini memperhatikan unsur ekonomis. Selanjutnya dari segi keamanan. Jadi arsip itu harus disimpan di tempat yang aman agar sewaktu-waktu itu bisa cepat ditemukan jika dibutuhkan. Selanjutnya yaitu menempatkan arsip yang mudah dijangkau oleh semua unit. Jadi ditempatkan di tempat yang dapat dijangkau. Terus ini selanjutnya menggunakan sistem yang fleksibel. Ini typo ya, ini fleksibel. Jadi menggunakan sistem yang cocok digunakan untuk perusahaan. Yang terakhir ini petugas arsip atau pegawai administrasi itu harus memiliki pemahaman tentang kearsipan. Jadi tidak sembarang pegawai itu dapat ini ya bekerja di bagian itu. Jadi harus ini pegawai yang memiliki pemahaman atau keahlian di bidangnya. Macam-macam sistem penyimpanan arsip. Macam. Yang pertama adalah sistem abjad. Yaitu ini ya, sistem penyimpanan berdasarkan urutan abjad. Yang kedua, sistem tanggal atau kronologis. Jadi diurutkan berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal. Yang ketiga ada sistem subjek atau pokok masalah. Yang keempat ada sistem nomor atau numerik. Yang terakhir, yang kelima ada sistem wilayah atau geografi. Selanjutnya, nah ini saya akan memberikan tugas kelompok. Nah ini ada petunjuk ya. Yang pertama, diskusikan dengan anggota kelompok Anda dan kemudian presentasikan hasil diskusi. Yang kedua, silahkan ketik hasil diskusi Anda, hasil diskusi kelompok Anda pada Microsoft Word, pada HP atau laptop kalian. Atau misalnya diberi judul diskusi kelompok 1 dan seterusnya ya. Kemudian untuk hasil diskusi, kalian ketik di bagian bawahnya. Yang ketiga, kemudian setelah selesai berdiskusi melalui Zoom ini, kalian presentasi. Nah, untuk presentasi cukup satu perwakilan anggota yang share screen. Jadi yang lainnya bisa mengikuti ya. Terus kemudian ketika memulai presentasi, kalian ini harus memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu, baru bisa menampilkan hasil diskusi kelompok kalian. Dan yang terakhir, saya akan melakukan penilaian setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Jadi ketika kalian tampil, saya juga melakukan penilaian.
Dan hasil penilaian akan saya sampaikan setelah pembelajaran hari ini. Selanjutnya, nah ini. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, setelah kalian perhatikan, dari gambar di samping, kalian diskusikan dari topik yang saya ini ya. Yang pertama, analisislah menurut pendapat Anda mengapa setiap instansi ataupun organisasi harus menggunakan sistem penyimpanan dokumen. Yang kedua, uraikan hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sistem filing yang akan dipergunakan di suatu instansi atau organisasi. Nah, dari sini ada yang ditanyakan tentang topik diskusi. Coba ini yang audionya masih belum dinyalakan, bisa dinyalakan. Nah, saya beri waktu. Kenapa? Sudah jelas atau belum? Jika belum jelas, bisa ditanyakan. Halo? Nah, ini untuk diskusi, saya beri waktu 10 menit ya untuk menyiapkan hasil diskusi kelompok kalian. Setelah itu, setelah 10 menit selesai, saya akan menyuruh kalian untuk menampilkan hasil diskusi kelompok kalian. Halo? Coba ini. Audionya dinyalakan. Iya, Bu. Nah gitu. Untuk kelompoknya ini ya, sesuai dengan pembagian kelompok yang tugas-tugas seperti sebelumnya ya, yang sudah dibagi itu ya. Berarti satu kelas ini berarti ada 6 kelompok. Satu kelompok ada 6 orang. Jadi kalian bisa diskusi dan mempersiapkan ini ya, hasil diskusinya. Kalau sudah siap, kalian ini bisa menyampaikan di kolom chat. Misalnya, Bu, kelompok saya sudah siap. Nah, bisa. Nggak bisa dinyalakan audionya. Bagaimana? Sudah ini? Apakah kalian sudah mulai untuk diskusi dengan kelompok kalian? Sudah ya? Sudah. Nah, sudah. Nah, Oke. Apa ada yang ditanyakan terkait dengan ini? Tugas kelompoknya? Ya? enggak. Ada ya, berarti Bu. kalau tidak ada yang ditanyakan berarti sudah jelas ya? Ya. Nah, untuk penampilan kelompoknya ini ya, saya akan memanggil secara acak. Jadi, ke-6 kelompok harus sudah menyiapkan. Sudah, Bu. Oke. Ini, coba saya tanya untuk kelompok 1, kelompoknya Hasan, apakah sudah ini siap menampilkan hasil diskusi? Siap. Nah, kalau sudah siap, salah satu anak share screen hasil diskusinya. Lupa. Kelompoknya Hasan, siapa yang mau share diskusinya? Coba share diskusinya? Lagi Hasan. Ya Allah. Oke. Ini ya, Hasan sudah share screen hasil diskusi. Coba untuk kelompok 1, kalian bisa ini mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari ini ya, salam dulu. Perkenalan kelompok.
Kemudian baru menjelaskan hasil diskusinya bergantian. Baik, bisa dimulai. Salam dulu. Ya, Hasan, Gorkia, Isnaini, Latifah, Nurrofiko, Putri Aprilia ya kelompoknya ya. Bisa dimulai. Salam dulu, terus perkenalan dan menjelaskan hasil diskusi kalian. Ayo, Rek. Ya. Ayo, bisa dimulai. Ayo coba kelompok 1 kita dimulai untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya Kofia Salsabila dari kelas 12 ODKP 1 kelompok 1. Oke, ini ya yang agak keras suaranya. Oke. Selanjutnya bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ya. Muhammad Hasan dari kelompok 1. Oke. Perkenalkan, nama saya Latifah dari kelompok 1. Ya, terus? Ayo. Siapa lagi? Sudah ya, perkenalan kelompoknya sudah ya? Iya. Ini. Apa? Menjelaskan hasil diskusi kalian. Coba ini ya, bergantian. Coba siapa dulu yang mau menjelaskan hasil diskusi pada pertanyaan yang pertama tadi? Pertama, 1. Ya. Analisislah menurut pendapat kelompok Anda. Mengapa setiap instansi ataupun organisasi harus menggunakan sistem penyimpanan agar yang telah disimpan dapat dengan mudah dan cepat ditemukan kembali sehingga memudahkan dalam proses penyimpanan dan penemuan arsip. Oke. Ya, sudah yang pertama. Selanjutnya. Ya, Mak. Coba itu suaranya yang keras, coba diulangi kembali. Yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, coba dijelaskan kembali dengan suara yang keras. Coba yang kedua. Yang kedua ini belum dijelaskan. Coba ini kelompok 1. Ya. Baik, Bu, saya lanjutkan. Oke.
Yang nomor 2, uraikan hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sistem filing yang akan dipergunakan di suatu instansi atau organisasi. Yang pertama, sistem harus disesuaikan dengan bentuk atau ukuran fisik arsip. Kedua, memperhatikan sifat arsip sehingga keamanan informasinya terjamin. Sistem harus dapat memanfaatkan tempat dan peralatan serta biaya yang digunakan. Yang keempat, sistem harus memberikan kemudahan dalam penyimpanan dan penemuan kembali. Oke, baik. Kelompok 1 ini ya sudah menjelaskan 2 pertanyaan dari hasil diskusi. Coba ini sekarang ditutup. Coba ditutup dulu kelompok 1. Baik. Terus coba ini untuk kelompok 1 ya. Ditutup dulu hasil presentasinya, hasil diskusi. Sudah, Bu. Ya. Kelompok 1. Halo? Coba ini kalian tutup dengan salam penutup ya. Coba. Halo? Kelompok 1. Iya, Bu. Teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kali ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus. Baik ya. Kelompok 1 sudah bagus. Sudah lengkap jawabannya. Menjawab dengan 2 pertanyaan. Kemudian ini saya akan menunjuk kembali kelompok selanjutnya yang harus menampilkan hasil diskusi. Kelompoknya ini Putri Wulandari. Nah, coba salah satu dari kelompoknya Putri Wulandari bisa share screen hasil diskusinya. Kemudian langsung ini ya, seperti yang tadi. Perkenalan diri, menjelaskan hasil diskusi, dan menutup hasil diskusi. Oh iya. Salah satu kelompoknya bisa share screen di layar Zoom kalian. Halo Putri Wulan. Putri Wulan, dengan anggotanya. Ya. Oke. Oke. Untuk teman-teman yang lain ini ya, ditunggu ya, karena kelompoknya Putri Wulan masih menyiapkan hasil diskusinya. Bagaimana Putri Wulan? Oke. Kelompoknya gimana dengan kelompoknya? Oh iya. Memang banget. Ini ya, saya ini ya tunjuk ke ini kelompok yang lain dulu ya. Sambil menyiapkan kelompoknya Putri Wulan. Kenapa? Oh sebentar, berarti
Ini ya. Berarti masih kelompoknya triwulan ya. Oke. Coba ini share screen. Bentar Bu, masih download BPS Bu. Oke. Astagfirullahaladzim. Nah, ini ya, sambil menunggu kelompoknya Triwulan, coba ini saya tanya, kelompoknya Nur Laila. Coba ini, Nur Laila. Audionya dinyalakan. Bu, sudah Bu. Oh, sudah. Ya. Coba. Coba kalian buka dulu, kemudian perkenalan kelompoknya. Oke, coba ini kelompoknya Putri Wulan mulai. Coba ini. Halo, yang mendengar suara saya. Coba ini kelompoknya ya. Putri Wulan bisa dimulai untuk menjelaskan. Dimulai dari pembukaan, perkenalan, dan menjelaskan hasil diskusi. Dan yang terakhir, penerapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia di kelas 12. Nomor 1. Mengapa setiap institusi ataupun organisasi penyimpanan dokumen? 1. Agar dapat dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Mengenang asli 3. Menjadikan rekod tersebut lebih mudah. Ya, bagus. Coba ini yang kedua berarti. Sekarang yang kedua. Uraikan hal apa saja yang diperlukan dalam sistem Halo, yang tidak presentasi, coba ini audionya dimatikan atau di-mute. Ya. 2. Uraikan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sistem filing yang akan dipergunakan di suatu instansi atau organisasi. 1. Usaha yang bersangkutan. 3. Tempatkan pegawai yang benar-benar ahli atau yang memiliki pengetahuan dalam bidang filing. 4. Ikuti prosedur filing yang telah ditetapkan. Adakan pendidikan kearsipan secara kontinu. Oke, bagus. Coba ini sekarang ditutup hasil diskusinya. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini bagus ya, kalian sudah menyelesaikan dan menampilkan hasil diskusi kelompok kalian. Sekarang kalian ini ya sudah ini melihat tampilan share screen materi saya sudah bisa melihat. Nah, ini coba saya minta ini ya salah satu siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada KD 3.17. Coba ini. Coba Lucia, tolong dinyalakan audionya. Coba baca kesimpulan yang ada di layar. Coba kesimpulan KD 3.17 apa Lucia? Kesimpulannya, arsip merupakan kumpulan warkat atau surat menyurat yang dibuat atau diterima oleh lembaga pemerintah atau swasta atau perorangan yang harus disimpan secara sistematis karena mempunyai nilai kegunaan agar pada saat diperlukan mudah ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Sistem penyimpanan arsip adalah pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Bagus. Selanjutnya ya. Nah ini untuk pertemuan berikutnya, kalian ini akan mempelajari materi tentang ini ya, pemilihan sistem penyimpanan arsip. Yang kedua, prosedur penyimpanan dokumen administrasi, sarana dan prasarana berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Yang ketiga, jenis dokumen administrasi, sarana dan prasarana berdasarkan klasifikasi kearsipan. Jadi, kalian bisa mempersiapkan dan mempelajari materi untuk pertemuan berikutnya. Oke. Nah, semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Dan ini, saya akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan doa akhir pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, saya mengingatkan kembali ya, jika dari kalian ada yang belum mengumpulkan tugas dari Bapak Ibu Guru, segera kalian kumpulkan. Dan jika ada yang belum lengkap ya dilengkapi. Tetap ini ya, jaga kesehatan dan tetap melakukan ini protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.